Halo, selamat pagi. Selamat datang ke channel Sabda Sakral. Dalam segmen kali ini, saya ingin memberikan salah satu segmen namanya curhat ya. Di segmen curhat ini, saya selaku Sabda Sakral ingin membahas isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia. Salah satu isu yang sekarang sedang lumayan hype yaitu tentang aduan ya, atau mungkin arahnya kepada uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan gaji dosen. Sebelumnya, gaji tenaga pendidik di lingkungan sekolah yaitu guru itu pada akhirnya mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diberikan kira-kira ada tambahan persentase ya untuk kemudian bagaimana penghasilan guru ini, khususnya mereka yang belum terdaftar sebagai aparatur sipil negara, ini mendapatkan kesamaan kelayakan haknya, agar guru itu kemudian tidak nyambi lagi jadi tukang ojek, nyambi lagi jadi live streamer gitu, sehingga bisa fokus memberikan kualitas pendidikan yang baik kepada para muridnya gitu. Hal ini kemudian juga disambut nih oleh sekarang kelompok dosen atau kelompok pengajar di kampus di perguruan tinggi, karena setelah dilakukan riset kira-kira oleh aliansi dosen ini, didapati ya bahwa median atau titik tengah rata-rata penghasilan dosen itu hanya berada di angka 3.300.000 atau 3,3 sampai 3,5 begitu. Dan jelas ini belum masuk kepada standar kelayakan salary atau standar kelayakan penghasilan tenaga dosen, sehingga masih banyak sekali dosen yang melakukan kerja-kerja sambilan. Khususnya apa ya, kalau dia misalnya dosen bahasa Inggris, buka les bahasa Inggris, ngajar privat, atau yang lainnya dosen yang lain misalnya itu mencoba mencari banyak proyek sampingan, bisa kerjasama dengan lembaga pemerintahan, ya, bisa mengkonstruksi sebuah NGO yang kemudian nanti membuat program. Artinya apa? Artinya mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk kemudian mendesain proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang tambahan. Tentu secara tidak langsung ini akan sangat mempengaruhi performa dan kinerja para dosen ini untuk mengajar atau melakukan perkuliahan di kelas perguruan tinggi gitu ya. Sehingga ini menjadi catatan penting begitu. Jadi saya kira ini akan menjadi hal yang sangat serius. Saat ini saya sedang mendapatkan beasiswa program doktoral di negara Thailand, khususnya di Thailand Selatan. Saya mendapatkan beasiswa di sini untuk ambil program doktor dengan skema research base ya, atau S3 berbasis riset. Ada semacam coursework yang harus saya jalani itu sekitar 1 semester di semester pertama, dan sekarang sudah selesai dan saya lanjut di semester 2 sampai akhirnya nanti bisa menyelesaikan sampai pada tahap semester 6 atau kurang lebih durasi waktunya sekitar 3 tahun begitu. Saya juga kemudian bertanya ini masalah salary tenaga dosen di Thailand, khususnya di Thailand Selatan. Ternyata rata-rata gaji dosen di sini itu di rentang, ini dosen baru ya, yang non pengalaman lah. Misalnya baru lulus S3, karena rata-rata dosen di sini sudah harus PhD ya, sudah harus S3. Ini tanpa pengalaman dosen di sini gajinya pertama kali itu di rentang 25 ribuan. Di rentang 25 ribu, mengikuti kurs sekarang itu berarti sekitar 13 juta per bulan. Dan umumnya 25 ribu ini di luar uang yang nanti akan diberikan tambahan. Uang apa itu? Uang sewa kos, atau kalau misalnya kampusnya tidak menyediakan dormitory untuk dosen, ini umumnya uangnya ini akan diberikan cash gitu ya. Rata-rata uang sewa tempat tinggal ini ada di rentang 5.000 sampai 8.000, atau mungkin ada yang lebih, ada yang 10.000. Tapi saya ambil titik tengah rata-rata 8.000 ya. 8.000 itu sekitar 4.500.000 lah, atau 4.300.000, 4.500.000. Sehingga kalau di total 13 juta ditambah 4 juta ya sekitar 17 sampai 18 juta. Ini untuk dosen yang
tidak memiliki pengalaman sama sekali, fresh graduate S3 lah kira-kira. Ini udah bisa mendapatkan gaji segini. Bagaimana dengan dosen-dosen senior? Ya dosen senior itu rata-rata sudah di atas 30.000 baht. 30.000 baht itu sekitar ya 15 juta lebih atau 16 juta gitu ya. Ini di daerah Thailand Selatan ya. Kalau di daerah Bangkok itu rentangnya biasanya dimulai dari angka 40.000 baht atau 21 jutaan ke atas. Sehingga jauh lebih tinggi lagi. Nah, jika kita bandingkan dengan di Indonesia yang notabene adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah gitu, sedangkan di Thailand kan penduduknya hanya sekitar 70 jutaan ya, nggak nyampe 80 juta. Indonesia 280 juta, jadi sekitar sepertiganya ini, tapi bisa melakukan tata kelola pemerintahan yang sangat baik begitu. Saya kira wajar kemudian Thailand beberapa kampusnya itu sudah bisa bersaing di kelas dunia. Misalnya top 100 kampus terbaik dunia misalnya itu udah bisa, udah mulai mau nyusul-nyusul Brunei begitu ya, Malaysia. Yang mungkin nanti ya bisa juga setaraf dengan Singapura gitu. Tapi Indonesia dengan perhatian yang kurang dari pemerintah terhadap salary dari dosen ini, saya juga jadi meragukan gitu ya. Kira-kira kualitas dosen di Indonesia ini bisa fokus nggak untuk memberikan pelayanan terbaiknya? Bisa fokus nggak mereka mengembangkan diri, memperdalam riset misalnya, apalagi kasus terbaru misalnya ada manipulasi riset yang dilakukan oleh kelompok tim riset dari UNY ya, yang diduga melakukan manipulasi data. Dia menggunakan prompt AI, abstraknya diterima di berbagai konferensi internasional, kemudian namanya kejahatan itu akhirnya ketahuan. Ini semakin memperburuk saya kira citra akademia di Indonesia. Sudah gajinya rendah, performanya juga tidak maksimal, dan rata-rata ujungnya apa? Mereka yang cerdas, jenius, sumber daya manusia yang unggul itu pada akhirnya ketika mendapatkan tawaran dari kampus di luar negeri itu mereka berpikir tidak akan panjang untuk kemudian segera menerimanya. Karena tadi mereka bisa mendapatkan penghidupan yang jauh lebih layak ketika mereka mengajar di negara lain. Misalnya banyak di Singapura, Australia begitu ya, bahkan Eropa dan Amerika. Karena tadi ada keterjaminan ekonomi di sana. Saya kira kalau Pak Prabowo dan lingkaran kementerian tidak bisa melihat gejala ini sebagai gejala krusial, bagaimana fondasi akademi di Indonesia ini bisa sangat terdampak oleh minimnya penghasilan, maka Indonesia di 2045 dengan narasi generasi emasnya itu akan semakin jauh untuk bisa bertemu begitu. Jadi saya kira semoga keresahan para tenaga dosen di Indonesia ini bisa disikapi dengan baik, karena kita bukan tidak ada uang ya, kita hanya tidak memiliki political will atau keberpihakan kebijakan terhadap para dosen ini. Tiap hari kita ngeluarin lebih dari 1 triliun kok untuk MBG. Sedangkan untuk dosen ya nggak mungkin, nggak bisa begitu. Ini kan tinggal menimbang nanti skala prioritasnya yang mana. Apakah MBG ini akan dihabiskan program ini sampai masa akhir periode Prabowo Gibran atau seperti apa? Atau ada evaluasi yang radikal di dalamnya. Misalnya mencoba merealokasikan lagi, merubah komposisi anggaran. Misalnya yang tadinya semua bantuin MBG, banyak kementerian yang bantuin MBG, mulai kembali diberikan kedaulatan untuk menguatkan pilar-pilar kementerian masing-masing, khususnya pilar-pilar riset. Karena hari ini kalau SDM sebuah negara tidak melakukan sebuah riset yang mumpuni atau mutakhir, saya berani jamin kita sebagai negara akan jauh tertinggal. Kira-kira itu dulu curhat untuk hari ini. Nanti saya akan coba lihat lagi isu apa lagi yang kemudian sedang hype dan berpengaruh cukup besar terhadap tata kelola pemerintahan dan negara. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi.